segala macam pertanyaan yang berhubungan dengan terkunci, ini kami masih mengusahakan untuk dapat membuka. Selanjutnya, segala macam pertanyaan mengenai jika saya sudah resume, petinggi kami itu masih berdiskusi bagaimana untuk kasus yang sudah resume. Jadi yang sudah kuncian, para petinggi kami sudah sepakat untuk membuka. Apakah kalau di sekolah induk tidak ada formasi, Bu, kemudian kita milih ke sekolah yang lain, apakah betul yang diutamakan adalah guru yang ada formasi di sekolahnya, apa bagaimana, Ibu? Apa itu persaingan bebas gitu? Jadi kalau di sekolah induk tidak ada formasi, kita pilih ke sekolah lain. Apakah betul ada aturan yang diutamakan itu di sekolah yang ada formasi tersebut, atau honorer yang ada formasi di sekolahnya tersebut? Matur suwun. Ya, jadi di Permenpan 29 ya, Permenpan 28 yang pasal 29 itu sudah jelas dikatakan bahwa ketika ada formasi yang tersedia guru honornya di sekolah tersebut, maka itu sebetulnya tidak dapat dilamar oleh guru dari sekolah lain. Nah, lalu bagaimana jika ada guru yang sekolahnya formasinya itu tidak dibuka? Itu dia akan mencari lamaran, sistem akan mencari lamaran ke sekolah yang kondisinya formasinya masih terbuka atau formasinya lebih besar daripada guru internal yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada formasi 3 di suatu sekolah, tapi guru honorer yang linear, bukan yang mengajar, yang linear. Dan ini abis ini saya jelaskan, yang linear hanya ada 2, berarti masih ada satu slot yang dapat dilamar oleh guru dari sekolah lain. Nah, di sini yang saya tekankan itu yang linear. Kenapa? Banyak kejadian, misalnya guru fisika mengajar matematika. Secara keilmuan mungkin orang fisika bisa ya untuk ngajar rumusan matematika, tapi di SE linearitas kalau nggak salah kan nggak bisa ya. Fisika berarti kan linearitasnya kan ke IPA, gitu kan. Misalnya dia mengajar matematika, dia bilang, saya ini guru matematika di sekolah tersebut, tapi jika ijazahnya adalah fisika, maka guru tersebut dianggap bukan guru yang linear untuk mendaftar ke formasi matematika yang dibuka tersebut. Jadi parameternya ada linearitas, kualifikasi dan atau sertifikasi. Bukan saya memang biasanya mengajar matematika di sekolah itu, bukan track record dia mengajar apa, namun kualifikasinya apa. Buat itu Bu, penjelasan saya Bu. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai akreditasi prodi dan perguruan tinggi. Nah Kak, ada teman-teman kami itu yang lulus di tahun 95-96, di mana pada tahun itu belum ada akreditasi, hanya statusnya disamakan untuk prodi kami. Nah, pada sistem yang kami isi pada formasi, di situ kami harus mengisi akreditasinya itu apa gitu. Terima kasih. Kalau dari kami sebetulnya yang kami pandang itu adalah linearitas ya, linearitas dari jurusannya apa, maka dia nanti akan jenjang karirnya itu bisa ambil ke sertifikasi apa, sehingga dia memungkinkan untuk ambil mata pelajaran formasi apa. Gitu. Nah, untuk akreditasi sih kami tidak merefer database ya, cuman mungkin Pak Audit mungkin bisa
menyempurnakan jawaban Pak Udit. Ya, Bapak Ibu, mungkin di sini juga ada kebingungan di sisi peserta ya. Misal ternyata akreditasinya apa? Kalau kita lihat dalam Permenpan itu yang memang akreditasi itu pada sisi CPNS yang sudah tersebutkan oleh sebentar saya bacakan pasal 5 itu pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri program studi yang terakreditasi. Nah, memang di sini untuk CPNS sudah disebutkan akreditasi pada saat kelulusan. Nah, untuk P3K memang tidak disebutkan akreditasinya pada saat kelulusan atau apa, bahkan tidak ada tentang penyebutan tentang akreditasi. Untuk P3K guru memang kami langsung menarik data dari hasil verval dari Dikbud Pusat. Jadi kami percaya pasti data ijazah yang sudah diverval itu sudah linear pasti dan sudah tervalidasi. Untuk akreditasi tidak disebutkan di Permenpan, sehingga kami menyerahkan kepada mungkin pelamar dan instansi juga untuk diinformasikan, misalnya memang pada saat itu akreditasinya C, B, atau A silakan dimasukkan, karena tidak ada dalam Permenpan 28 ini mengenai akreditasi. Itu mungkin nanti kita cek lagi, mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi, kalau CPNS itu sudah ada tulisannya bahwa harus terakreditasi pada saat kelulusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Bapak Ibu, untuk segala macam permasalahan kuncian, kenapa formasinya tidak ada di sekolah saya, kenapa padahal saya linier, tapi yang justru muncul justru formasi sekolah lain, itu kan berarti kan karena terkunci formasinya. Sama juga dengan apa tadi nih? Ya itu, ya. Ini kami masih mengusahakan supaya dalam aplikasi itu nanti dapat terbuka. Ini kami juga, tim kami dengan tim Pak Audit ini sedang berdiskusi, berkomunikasi untuk bagaimana membuka dalam aplikasi, bagaimana cara membuka kuncian itu tadi. Intinya itu, segala macam pertanyaan yang berhubungan dengan terkunci, ini kami masih mengusahakan untuk dapat membuka. Selanjutnya, segala macam pertanyaan mengenai jika saya sudah resume, gitu, petinggi kami itu masih berdiskusi bagaimana untuk kasus yang sudah resume. Jadi yang sudah kuncian, para petinggi kami sudah sepakat untuk membuka. Permasalahannya ada di tingkat kami, di tingkat teknis, di tingkat saya, di tingkat Pak Audit, gitu kan, untuk membuka aplikasinya. Mohon sabar Ibu, Bapak Ibu, mohon sabar, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama. Bagaimana jika sudah resume? Masih dalam pembahasan di petinggi kami. Nah, ada dua kemungkinan, saya kan nggak tahu nanti petinggi kami nanti hasilnya seperti apa. Ada dua kemungkinan. Ya sudah, yang sudah resume silahkan ikut saja. Itu tidak akan menghilangkan haknya untuk mengikuti ujian di tahap pertama. Tahap pertama dia tetap bisa ikut. Atau ternyata pimpinan kami itu maksudnya gabungan ya dari Kemdikbud, BKN, Kemenpan, ini semua kementerian di pusat ini sedang berdiskusi petinggi-petingginya begitu. Seandainya hasil diskusinya ya sudah dikembalikan lagi. Oke, berarti kalau dikembalikan lagi, tadi saya bilang Bapak Ibu minta tolong selalu cek info GTK update kalau dari kami. Dan mungkin nanti kami juga akan diskusi dengan Pak Audit bagaimana jika ada pemberian informasi melalui akunnya Bapak Ibu di SSCASN. Gitu. Tapi nanti kami juga akan memberikan informasi melalui akun info GTK Bapak Ibu yang sudah resume.